Bismillahirrahmanirrahim. Hakum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatu mubarakatuh min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'zima wa takbira. Al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsil wal ijmali taqdira wa tadbira. Al-muta'alli bi 'azamatihi wa majdihi alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa nahnu 'ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna wa raziquna wa qa'iduna minasyahidin wa bima alzama wa aljama ghairu jahidin. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali hadir di majelis barakah ini, majelis via online Zoom, yang semoga Allah berkahi kita, rahmati kita, mudahkan segala urusan yang kita miliki, selama itu mendapatkan dengan tujuan ridho Allah Ta'ala, dan semoga majelis kita Allah cucuri dengan rahmat, dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, dan Allah banggakan di tengah majelis malaikat insyaallah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, agama Islam merupakan ajaran yang menarik, di mana ketika seseorang masuk ke dalam Islam, maka dia bukan hanya diatur saja tentang hubungannya dengan Allah atau Tuhannya, tetapi ia diatur sedemikian rupa bagaimana hubungan yang baik juga mampu bisa ia lakukan antar sesama manusia, bahkan makhluk Allah, bahkan makhluk Allah yang ia tidak mampu berjalan atau bergerak sendiri, tumbuhan, bebatuan, lingkungan, dan seterusnya. Artinya, agama Islam merupakan agama yang rahmat, agama yang kasih sayang, yang seandainya kita hitung kasih sayang agama Islam ini tidak akan mampu menyamai teori apapun, ya, isme atau ideologi manapun. Karena kalau kita lihat agama yang lain hanya mengatur dengan segala kita hormat kepada mereka. Mereka hanya mengatur tentang tata cara peribadatan kepada Tuhannya, dan sedikit sekali atau bahkan tidak mengatur tentang bagaimana tata cara berinteraksi dengan manusia, bagaimana tata cara berinteraksi dengan hewan, bagaimana tata cara interaksi dengan tumbuhan, dengan makhluk Allah yang lainnya. Dan Masya Allah, dengan segala rahmat yang Allah miliki, ya, Allah berikan rahmat kepada kita sehingga kita mampu merasakan agama yang sangat indah ini, agama yang sangat penuh dengan cinta dan rahmat ini, sehingga kita nyaman, ya, tidak kebingungan ketika kita keluar dari masjid dalam tanda kutip, selesai ibadah kita tidak bingung bagaimana mencari penghidupan selama Al-Quran itu menggarisbawahi selama yang halal, ya, yang barokah, dan seterusnya. Begitupun kita tidak kebingungan bagaimana interaksi dengan manusia, dari yang mulai sesama beriman ataupun berbeda keimanan, berbeda keyakinan, dan seterusnya. Kita tidak kebingungan. Islam sudah mengajarkan secara sederhana, yang berulang kami sampaikan, saking sederhananya terasa sangat istimewa. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inilah yang membuat Islam itu terasa indah. Bagaimana kalau kita mengetahui dengan baik akhlak al-karimah, akhlak yang mulia itu bukan hanya berhubungan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, tapi al-akhlaqul karimah, bagaimana seseorang bersemangat, ya, dalam ibadah dan berinteraksi sosial, yang itu nilainya juga ibadah, ya. Yang Allah tidak ingin ketika seseorang itu hidup di dunia hanya ingin tujuannya atau ingin ibadah total kepada Tuhannya, sedangkan interaksi dengan manusia dianggap remeh, dianggap sepele, dan seterusnya. Sebaliknya Allah menginginkan keduanya berjalan baik, ya, untuk sama-sama menggapai, meniti jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini merupakan hadis yang cukup singkat dengan beberapa penafsiran syarah para ulama yang cukup padat. Bagaimana nanti kita memiliki banyak waktu, yang insya Allah dengan izin Allah Ta'ala kita akan sedikit demi sedikit membahas bagaimana orang-orang beriman itu berakhlak dengan manusia yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zakhar, atau kita kenal sebagai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ridwan, ya, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang benar-benar kurus atau hebat
atau benar keimanannya dan beriman juga kepada hari akhir, ada beberapa perkara baik, ya, perbuatan amal yang sangat luar biasa yang hendaknya dikerjakan oleh seseorang. Yang pertama, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum melakukan sesuatu, seseorang harus menjadikan keimanan sebagai dasar untuk beramal, sebagai dasar untuk menggapai tujuannya, sebagai dasar untuk meniti tahap proses demi proses yang lain. Ini syarat yang pertama. Seseorang ketika melakukan apapun itu, dia harus menjadikan keimanan sebagai landasan dasar untuk melakukan ibadah, baik itu berhubungan dengan Allah Ta'ala atau bersinggungan dengan makhluk yang lain. Ini perlu supaya bensin ikhlas itu, bensin ridho itu tidak cepat habis. Ya, kadang kita melakukan sesuatu karena ada udang di balik bakwan, ada maksud, niat, tujuan tertentu, ada keinginan duniawi yang dituju. Maka hadis ini menggarisbawahi kalau mau melakukan sesuatu harus landasannya karena iman. Ya. Karena iman. Karena iman itu apa? Iman adalah bensin yang paling kuat, bensin yang paling besar. Ya, dia nggak peduli mau pertalit naik, ya, mau turun, ya, mau pertamax meroket dan seterusnya, ya, harganya dia nggak peduli. Karena keimanan itu bensin yang paling ampuh, yang paling besar, yang paling panjang supaya seseorang tidak kehabisan nafas dalam beramal. Ya. Kenapa seseorang itu misalnya tilawahnya naik turun, kemudian mungkin ibadah yang lain sedekahnya naik turun, lebih sering turunnya daripada naiknya, karena tidak menjadikan keimanan sebagai pondasi pertama atau landasan pertama dalam beramal. Ini penting. Contohnya misalnya kita mau sholat, ya, sholat apapun itu, sholat subuh apalagi jamaah. Sudahkah kita belajar misalnya tentang rukunnya sholat itu, kemudian syarat sahnya misalnya, atau sunnah-sunnahnya, atau ilmu khusyuknya yang banyak ditulis oleh para ulama dalam Tazkiyatun Nufus, kitab-kitab mereka. Kadang kita hanya belajar kulitnya saja tentang sholat, sehingga mungkin sholat itu hanya sekedar rutinitas yang tidak ada rasa khusyuk, dan bahkan mungkin kita merasa lelah. Sampai kapan kita mau sholat? Subhanallah, wala'iyadzubillah min dzalik. Bahkan sebagian orang meninggalkan sholat karena merasa sholat itu setiap hari ada, maka dia tinggalkan sholat tersebut. Nah, maka bensin keimanan merupakan bensin yang harus ditanamkan oleh seorang hamba dalam beramal apapun itu. Ya. Karena hari akhir, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir merupakan ujung daripada amal kita sendiri. Kita merasa beramal itu capek, padahal tidak. Kapan kita beramal? Kalau sudah hari akhir itu datang, berarti tugas kita dalam ibadah kepada Allah Ta'ala itu sudah selesai. Ya, tugas kita ibadah kepada Allah Ta'ala itu sudah selesai. Kapan hari akhirnya seseorang? Secara infiradi, secara individu, ketika dia mati. Man mata qama qiyamatuhu, barang siapa meninggal, ya, meninggoy kata orang sekarang, qama qiyamatuhu, maka kiamatnya sudah datang. Artinya ibadah kita nggak lama-lama amat kok. Kita jadi orang muslim yang benar itu nggak panjang-panjang amat, nggak bosanin. Cuman kapan? Ketika kita mati udah selesai masalah. Tinggal kita menghadapi fitnah kubur, ujian di kubur, ya, dengan dua kemungkinan, dapat siksa atau dapat nikmat. Setelah itu selesai. Ya, maka Allah ingatkan dalam hadis ini bagaimana Imam Nawawi rahimahullah mensyarah seseorang, ya, dengan sanad dari Dhunun Misri, seseorang, ya, ketika lelah dalam ibadah, maka dia harus muhasabah antara keimanan dengan akhir daripada amalnya. Keimanan dan akhir daripada amalnya. Dia lelah dalam ibadah misalnya, maka perlu di cross check keimanannya, apakah selama ini ikhlas, apakah rukunnya sudah terpenuhi, apakah syaratnya sudah dipelajari dengan baik, apakah sunnahnya sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, apakah ikhlas dan ridhonya sudah ditanamkan sejak dini. Dan step berikutnya bahwa secapek, selelah apapun seseorang dalam ibadah, menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang lurus, maka semua akan berakhir ketika apa? Ketika dia mati. Ketika hari kiamat itu menjelang, ketika matahari terbenam, terbit dari barat, maka semuanya sudah selesai. Maka kelelahan-kelelahan yang ia miliki itu akan berangsur-angsur hilang dan menjadi penyemangat bagi seorang hamba untuk terus istiqomah dalam agamanya.
Dan inilah teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kenapa para sahabat itu dalam fungsi waktu yang panjang sekali mereka mampu bertahan dari setiap gempuran musuh, ya, benturan, ujian, cabaran dari syaitan dan yang lainnya, karena mereka memiliki keimanan yang sangat luar biasa tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan dari sabda Rasulullah SAW, wa bihi ilaqal falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada hari akhir, yang hadis ini merupakan salah satu jenis-jenis amal ibadah yang berhubungan dengan manusia. Yang berhubungan dengan manusia. Yang pertama, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik, khairan aw liyasmut. Wa bi ilaqal qala Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ma'al hadits idza arada ay yatakallama falyufakkir fa in dhahira annahu la darar alaihi takallam wa in dara anna fihi darar aw syakka fihi wa amsak. Ya. Imam Syafi'i mengatakan ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya seseorang ketika mau ngomong dulu itu mikir dulu. Dipikir apakah ketika ngomong ini manfaat, mudarat atau sia-sia. Ya, falifakir kata beliau rahimahullah taala. Maka kadang kita kalau ngomong itu asal jeplak, susah, nggak dipikir-pikir dahulu, nggak ditimbang-timbang dahulu, baik ditimbang dengan akal yang kita miliki atau hati yang Allah berikan, Allah titipi, kita nggak mikir seperti itu, sehingga apa yang terlontar dalam kata kita itu lebih sering sia-sia, bahkan maksiat dibanding kebaikan. Nah, perkataan tuh masya Allah, perkataan itu merupakan cermin dari hati. Kata sebuah syair, lisanul mar'i, cermin dari hati, lisan dari seseorang itu, ya, bagian daripada hati seseorang. Lisanul fata nisfun wa nisfu fuadahu. Lidah daripada seseorang itu setengah atau bagian daripada hati. Jadi apa yang terucap daripada lisan itu kebanyakan, sebagian besar bagian daripada hati. Maka kalau hati itu bersih, yang diucapkan lisannya pasti yang bersih-bersih saja. Seseorang yang misalnya kotor, ya, buruk gitu ya, butek dan seterusnya, tentu yang diucapkan kurang baik, hal yang sia-sia dan seterusnya. Sehingga kalau kita melihat teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita harus sadar kalau kita ingin berkata-kata, kita harus memikirkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kira-kira kalau kita ngomong ini, nilai kita di hadapan ucapan kita itu seperti apa? Ya. Atau misalnya ngomong membual ini, melucu ini, ya, dengan niatan untuk membuat suasana cair, tapi itu sifat yang buruk, ya. Antum bohong misalnya dalam sebuah cerita, dalam sebuah kisah, antum kita harus memikir tentang nilai diri kita. Jika kita mengucapkan seperti itu, nilainya di sisi Allah atau sisi orang beriman itu turun nggak sih, atau bahkan naik? Maka pikirkan seperti itu. Ya, pikirkan seperti itu. Jangan sampai ketika seseorang berkata-kata nilainya jadi turun di hadapan Allah, di hadapan orang beriman. Orang beriman dalam artian orang-orang soleh yang mereka bisa menilai dari ucapan kita, apakah ini kalamul fadhi, perkataan yang sia-sia, atau kalamul mufid, ya, perkataan yang bermanfaat dan seterusnya. Kadang orang kita sendiri ya nggak sadar, ya, membual, halayak orang ramai yang itu perbuatan yang sia-sia. Ini juga peringatan bagi kita semua, ya, batasi ucapan janji PHP, janji palsu gitu ya. Orang-orang ingin mendapatkan tujuan yang ingin dicapai, maka janji ini janji itu untuk menggait konstituen, baik itu orang umum ataupun orang yang nggak umum gitu ya. Maka seseorang harus menjaga ucapannya, awliyasmut, atau dia diam. Nilai pertama diri sendiri, nilai kedua yaitu tentang cerminan daripada keluarga. Nah, kata para ulama, seseorang yang berkata-kata itu biasanya menyangkut atau berhubungan dengan nasab. Misalnya tuh ada orang
ngomong ini ngomong itu, ternyata dia ketahuan membual, ketahuan membohong gitu. Kemudian orang pasti bertanya, siapa sih, anak siapa itu? Oh, anaknya Semla Kotok bin Semla Kentir misalnya. Maka orang akan menilai Semla Kotok tadi ini keluarga yang mohon maaf kurang baik ya, PHP, pembohong dan seterusnya. Ini contoh kecil bagaimana ulama itu menggarisbawahi ketika seseorang berbicara, maka kembalikan kedua hal tadi, ke nilainya dirinya atau nilai keluarganya. Ya, yang itu berhubungan dengan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Auliyasmut, atau seseorang diam aja, maka diam itu nggak capek kok. Diam tuh enak ya. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, diam itu enak. Tenaga nggak keluar, nggak capek, ya, nggak capek. Orang kalau ngomong itu biasanya loh ya, dia otaknya sambil jalan. Contoh, aneh ambil ceramah nih. Ketika ambil ceramah menyampaikan sesuatu, maka kita menyampaikan ilmu yang sudah kita siapkan, kita hafalkan dahulu ya, ataupun kita pelajari sebelumnya, supaya ketika konteksnya lisan kita ngomong, otak kita juga ngikuti. Otak kita mikir ini, lisan mampu menyampaikan sesuai dengan pikiran yang kita miliki. Ya, pikiran yang kita miliki. Maka ketika seseorang biasanya ngomong, itu kenapa capek? Karena bukan hanya lidahnya, bukan hanya lisannya yang bergerak ya, bekerja, tetapi otaknya juga demikian. Otaknya juga demikian. Maka setengah daripada energi itu ada di lisan. Ya, setengah energi yang kita miliki ada lisan. Kalau kita banyak diam, kata Imam Syafi'i, itu nggak capek. Apa sih? Kita diam kalau kita itu fakir ilmu, maka lebih selamat, kita dapat barokah daripada mendengarkan ilmu. Ya, orang-orang ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran yang sangat luas, pikiran yang luar biasa, atau kita kenal orang-orang pilihan yang kecerdasan standar atau kecerdasan maksimal para ulama adalah ulul albab. Apa ulul albab? Di Al-Quran diceritakan, Allah gariskan, ya, yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Mereka yang banyak mendengar, yastami'una qawla, istami'a, ya. Ada huruf ziyadah, sin ta situ. Yang artinya mereka banyak mendengar dari perkataan apa? Enggak semua perkataan. Yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, dan mereka mengikuti yang ahsan, yang paling baik. Jadi banyak mendengar itu penting. Jangan orang itu membudakkan diri, ya. Malas mendengar, artinya dalam meskipun tafsir yang lain menafsirkan yaitu orang yang beriman dia harus banyak menimba ilmu, banyak mendengar sebelum banyak bacot, itu bahasa kita ya. Lu mau bacot aja leh, kata orang Jakarta itu. Bacot doang loh, ya, berak sekebon dan seterusnya. Artinya bacot dikurangi, mendengar itu diperbanyak. Itu ciri ulul albab. Ulul albab itu ngomongnya dikit, bercanda seperlunya. Kemudian konteks untuk hiburan, misalnya ngomongin bola, ya, kemudian ngomongin MU, Manchester United dan seterusnya, ini cukupnya aja, nggak sampai berlebihan. Kemudian sekedar untuk hiburan, dan itu biasa, para ulama itu banyak menulis tentang syair-syair candaan, syair-syair cinta, itu biasa, dan itu tidak lebih banyak dibanding karangan mereka yang sangat luar biasa. Kita kalau pengen hal yang seperti itu, ya disesuaikan. Kalau antum suka bola, ya kurangin. Berarti kalau bola itu ngomongin sejam, ngomongin yang manfaat ya 2-3 jam lah gitu. Atau banyak mendengar kalau nggak paham, itu harus. Ini kan kebalik, orang yang merasa senioritas, tua gitu, dia malas mendengar tapi banyak bicara. Dengan alasan saya lebih senior daripada dia, ya. Kita malas dengerin orang, ya, malas nimba ilmu, sombongnya nggak ketulungan, minta surga firdaus lagi gitu ya. Masya Allah. Jadi diam itu hemat tenaga, nggak buang-buang energi, ya, nggak buang-buang energi. Kemudian Al-Imam Jalil Abu Muhammad bin Abi Zaid Imam Al-Malikiyah dari Imam Madzhab Maliki, fi zamanihi, beliau berkata, jami'u adab al-khair tatafarra'u min arba'ati ahadits. Himpunan dari adab-adab yang baik, ya, tatafarra', yaitu terpecah dari 4 hadis ini. Yaitu hadis yang pertama, hadis yang kita bacakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul yasmut.
Kemudian hadis yang lain, man husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kualitas keimanan, keislaman seseorang itu meninggalkan perkara yang enggak penting. Dan hadis yang lain yaitu tentang la taghdab wa lakal jannah. Kemudian hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Jadi hadis ini merupakan salah satu dari 4 hadis yang menghimpun akhlak mulia yang berhubungan dengan manusia. Ya, Masya Allah. Ngomong atau diem. Ya. Ini mohon maaf terutama mbak-mbaknya nih, keturunan kaum Hawa. Ya. Ibu-ibu juga sih, mak-mak garis keras gitu. Ini harus dikurangi, mohon maaf, ngerumpinya, ngegibahnya, kalau bisa ditinggalkan, ngebacotnya juga. Beberapa di masjid makanya banyak orang mengeluh ya dalam hati meskipun, atau berani ngomong sama ketika setelah pulang ke rumah atau ngomong ke ustadz segala macam, ketika habis ceramah ya, itu yang paling ribet, paling heboh bukan anak-anak, ibu-ibunya ya. Ngomong di bagian belakang, itu siapa sih yang ceramah, udah hitam, kurus, pendek, titit ya, mau hidup lagi gitu, ngomongin ustadznya gitu, ngibah lagi takmir, kemudian ngibah lagi masjidnya. Masya Allah, ini dikurangin kalau hal seperti ini. Hal seperti ini dikurangin. Bukan hanya ibu-ibu, dan rata-rata orang-orang yang banyak ngebacot itu kelihatan aib yang Allah timbulkan. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, barang siapa wa man takallama bi ghairi udhrin, barang siapa ngomong tanpa udzur, nggak ada remnya, blong gitu ya. Remnya udah blong, ngomong nggak sesuai seterusnya, maka Allah akan nampakkan aib-aibnya di hadapan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ibu-ibu hati-hati, acara-acara apapun, bahkan maulid Nabi, Masya Allah ya, ustadznya lagi ceramah, dia lagi ngomong juga, ustadznya suaranya volumenya 20, dia 30. Ini sering, mohon maaf ibu, tapi realitas ya, kita ngomong bahwasanya hampir semua ibu-ibu ke masjid itu seperti itu. Makanya saya sarankan, kalau pendapatnya beberapa guru-guru kita, kalau ibu-ibu nggak bisa menjaga adab dalam masjid, terutama lisannya, lebih baik nggak ke masjid. Karena mudarat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Ke masjid misalnya untuk mata-matain si anu, ya. Kemudian untuk menyampaikan informasi A1, ya. Rahasia negara, rahasia RT, ternyata gibah. Ya, hati-hati. Ya, maka diingatkan istri-istri antum, adik-adik perempuan antum, siapa lagi, kakak kalau bisa, perempuan antum, atau ibu sekalipun, ya. Mendingan nggak usah ke masjid kalau ngegibah, tinggalin. Nah, itu mudarat malah bukan menghormati, memuliakan masjid, itu malah merusak daripada tatanan adab masjid. Ya. Termasuk peringatan yang cukup tegas dari sebagian para ulama, yaitu ketika mereka, para perempuan ini menampakkan bukan hanya perhiasannya, kan suka tuh ibu-ibu, ada kalung gede, rantai kapal dipakai ya. Kemudian gelangnya gelang emas, entah emas beneran atau emas imitasi. Kemudian perhiasan yang lain itu memang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang diboleh dalam Islam namanya khudhu zinatakum, yaitu ketika perhiasan itu sesuai dengan ibadah atau menunjang ibadah. Misalnya jubah bagus, ya, kemudian sarung bagus, jilbab bagus, mukena bagus, itu nggak apa-apa. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya, pakailah perhiasan kalian, yaitu pakaian yang bagus ketika masuk dalam masjid, itu nggak apa-apa. Tetapi ketika seseorang misalnya berlebihan hiasan, ya, kalung dan seterusnya, kemudian yang dilarang juga adalah ketika seseorang menampakkan sebagian daripada perhiasan yang nggak penting, yaitu kalamnya, apa namanya, ucapan, maka dijaga ya. Terutama bukan hanya ibu-ibu, ya, kita semuanya ya, orang-orang beriman, tapi rata-rata memang dipelopori ya, bahwa ibu-ibu yang susah dalam menjaga lisannya. Itu kalau nggak bisa merem mulutnya, ya ke masjid, ke rumah aja sholatnya. Atau nggak bisa mulutnya dilakban itu ya. Dilakban biar ketika gibah itu pakai kode Morse gitu. Hati-hati. Maka ingatkan istri kita, anak perempuan kita ya, semua ponakan perempuan kita ketika itu menjaga lisannya. Jangan sampai malah sering ke masjid, malah berbuat kerusakan di muka bumi. Kayak Dajjal. Kemudian berkata, wa qawluhu wa bihi ilaiqal wa qawluhu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
hadis yang salah satu dari hadis akhlak tadi. Wa nuqila an Abi Al-Qasim Al-Qushairi, dan diriwayatkan dari Abi Qasim Al-Qushairi, seorang ulama sufi besar dari mazhab Asy'ariyah yang diakui keilmuannya. Beliau berkata, as-sukutu fi waqtihi sifatur rijal. Diam ketika waktunya, yaitu ketika memang itu nggak penting, sifatur rijal, sifatnya lelaki. Antum diam tuh dari masalah-masalah yang nggak penting. Apa sih, lagi gibah Ferdi Sambo gitu ya, kemudian lagi gibahin itu nggak penting. Maksudnya gibahin itu ngomongin keluarganya, ini apa, banyak ini bintitan. Kemudian kama an-nutqa fi maudhihi min asyrafil khisal, seperti orang yang berucap dalam waktunya, yaitu ketika waktu diperlukan dia harus ngomong, ya. Asyrafil khisal, seseorang yang paling mulia adalah ketika dia menempatkan dirinya, dia diam ketika hal yang enggak penting, kemudian dia ngomong, ya. Ketika memang sudah waktunya ngomong, ya harus ngomong, ya. Seperti yang diriwayatkan dalam Abu Daqiq Al-Aid, dia mengatakan bahwasanya wasami'tu Ali Ad-Daqqaq, ya, Abu Ala Ad-Daqqaq, yaitu dari Imam Nawawi rahimahullah, man sakata anil haqqi fahuwa syaitanun akhras. Barang siapa yang ia diam, ya, dari kebenaran yang harus ia sampaikan, fahuwa syaitanun akhras, dia adalah setan yang bisu, ya. Maka ini harus bersuara. Ulama-ulama, orang yang memiliki ilmu, ketika waktunya berbicara, dia harus berbicara, dia nggak boleh diam. Karena kalau dia diam, dia syaitanu ahras. Begitupun dalam Hilyatul Auliya meriwayatkan perkataan seperti ini. Artinya ini riwayat yang cukup kuat, ya. Nahi mungkar itu harus dilakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini, seseorang nggak boleh diam ketika keburukan kemungkaran itu menyebar. Ketika dia memiliki ilmunya harus bersuara. Kalau seorang ulama, seorang cendekia pandai, diam ketika kemungkaran itu hadir di tengah-tengah masyarakat, maka wahwa syaitanu ahras, dia nggak peduli mau satu kelompok, satu golongan, selama itu salah harus diluruskan, jangan dengan alasan ini satu kelompok saya, mungkin biarin aja, itu bahaya. Padahal sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah khalayak ramai, mengatakan cadar itu budaya bukan sunnah, padahal itu para ulama menggarisbawahi bahwa itu perkara yang sunnah, ya. Jumhur ulama mengatakan demikian. Begitupun ketika seseorang misalnya mengatakan sebuah perbuatan yang melanggar konsekuensi syariah, tapi dengan alasan masih satu golongan, masih satu kelompok, maka dibela habis-habisan, padahal itu kemungkaran. Dan sebagian orang diam, padahal memiliki ilmu, ya. Misalnya apa, nikah itu cuman fisik, perlu adanya nikah ruh. Ini kan geladru atau ngawur, ya. Ada nikah ruh, nanti ada cerai ruh, ada poligami ruh, ini ribet masalah. Maka seperti ini, ketika seseorang memiliki ilmunya harus bersuara, nggak boleh diam. Kalau dia diam, bahwa syaitanu ahras, maka ada setan yang bisu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengulangan kalimat ini taukidul lafzi, penegasan Rasulullah SAW supaya sahabat itu benar-benar mulahadhah, memperhatikan dengan seksama, dengan baik. Fal yukrim jarhu, hendaklah dia memuliakan jarhu, memuliakan tetangganya. Siapa tetangganya? Dikatakan bahwa tetangga itu dibagi menjadi 3. Wabi ilal qol, berkata Imam Nawawi, tetangga itu dibagi menjadi 3 dengan dalil wal jari dzil qurba wal jari lil junub. Ya, tetangga itu dzil qurba. Yang pertama, as-sakin ma'aka fil bait. Tetangga itu siapa yang tinggal di rumahmu, dia adalah orang yang harus dimuliakan. Jar, dia masuk jar. Misal keponakan kita tinggal sama kita, mertua ataupun menantu dan seterusnya, dia tinggal dengan kita, fal yukrim jarahu, maka harus dimuliakan. Nggak boleh dijatuhkan kehormatannya, nggak boleh dihina, nggak boleh dilecehkan, harus dituntun kepada syariat, diperhatikan makannya, ya, minumnya, tempat tidur dan seterusnya. Dan itu bagian daripada yukrim jarahu,
wa bihi ilaihi qala, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, termasuk daripada sedekah yang sangat baik adalah bersedekah kepada ma yaskunu fil bait, siapa-siapa yang hidup atau tinggal di bawah naungan kita. Itu sedekah yang paling utama. Sedekah yang paling baik, sedekah yang paling bagus adalah ketika seseorang yang mampu memuliakan anggota keluarganya. Itu masuk jar, masuk tetangga, kata beliau. Yang kedua, dimaksud tetangga yaitu wa yaqa'u 'ala man la sikwa fi baitik. Ya, seseorang yang hidup berdampingan di samping rumahmu. Mau dia muslim, mau non muslim, tetap dia adalah jar, tetangga yang harus dimuliakan. Ada untuk tetangga rese, tetap harus memuliakan, artinya ketika dia rese jangan dibalas sama rese. Sama kebaikan. Dia suka gibah, mutar musik, dia nggak kenal sore hari malam, dia tetap harus cukrim, artinya diajak ya. Kemudian diajak kepada kebaikan, kemudian toleransi yang tinggi harus kita timbulkan supaya tetangga ini mereka malu sendiri ya, tidak merasakan tangan kita itu mungkar, tetapi merasakan kebaikan yang kita miliki. Ini harus kita timbulkan. Ya, banyak orang ketika ini sering diganggu tapi nggak balas ganggu, akhirnya mereka malu sendiri. Ya, banyak seperti itu. Kalau tetangga itu buruk, jangan balas keburukan. Ya, pindah, kalau nggak kuat pindah, kalau nggak balas dengan kebaikan. Karena jar, tetangga itu merupakan makhluk Allah yang harus dimuliakan. Ya, yang harus dimuliakan. Ketika kita berkehidupan, ya, kemudian hidup di samping manusia yang kita butuh orang, tentu kita harus saling menghormati, saling menghargai. Selama mereka tidak melecehkan kehormatan ya agama kita, ya tetap harus diikuti, terus di muamalah dengan cara baik ya. Berinteraksi dengan cara baik dan tidak boleh untuk menjatuhkan kehormatan mereka apapun alasannya. Kemudian jar, makna tetangga berikutnya adalah wa yaqa'u 'ala arba'ina daron min kulli janib. Masyaallah. Disebut tetangga adalah ketika seseorang 40 rumah di samping kanan, 40 rumah di samping kiri, 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang. Ya. Makna jar, makna tetangga yaitu, jadi kalau antum tinggal di komplek rumah, antum hitung tuh 40 rumah di samping itu tetangga, 40 rumah di samping kiri tetangga juga, 40 rumah di belakang tetangga, 40 rumah di depan itu juga masih tetangga. Jadi Islam sangat memuliakan tetangga manusia. Apa dalilnya? Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Tetangga itu apa yang hidup di samping kita. Ya. Disebutkan bahwasanya al-dhiyafah, disebutkan bahwa al-jar wa ma yukrimu ma qablana. Tetangga itu yang dia muliakan sebelum kita ataupun sesudah kita. Artinya begini. Orang hidup itu Islam, Muslim, ya, orang yang mengaku Islam, nggak bisa dia hidup sendirian, kemudian dengan alasan dia nggak penting, nggak perlu, nggak butuh tetangga, kemudian acuh tak acuh, nyapa nggak pernah, sekedar nyapa, kemudian salam nggak pernah, maka ini nggak boleh. Kita harus jukrim memuliakan mereka. Bayangin 40 rumah ke samping itu cukup banyak. Artinya kita nggak boleh cuman kenal 2-3 orang atau pilih-pilih orang, ya artinya pilih-pilih ini berdasarkan kepentingan, kita pengen kepentingan ini, kita pilih-pilih, nggak boleh. 40 rumah di samping kiri, samping kanan, depan belakang, itu semua tetangga kita. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sebutkan mazal Jibril yusini bil jar hatta dunantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril itu mewasiatkan kepada saya, kepada aku, untuk memuliakan tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarithuhu, sampai aku mengira tetangga ini akan mewariskan sebagian dari harta Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Jadi ketika tetangga itu kita masak apa, kalau bisa diantarkan. Misal kita masak ini, masak sop buntut, ya buntut apa ya, buntut sapi, kambing, buntut tirek, ya, kalau ada ayam. Kemudian kuahnya diperbanyak, dikasihkan tetangga. Kalau non Islam gimana? Ya kalau bisa jangan makanan yang berkuah, makanan dalam bentuk buah misalnya. Khawatirnya ketika kuah itu kita antarkan tetangga non Muslim, mereka akan balik mengantarkan sebelihan mereka yang kita nggak tahu itu halal atau haram. Itu menjaga di situ.
Maka kalau non-Islam atau non-Muslim, cukup kita antarkan misalnya buah-buahan, makanan jadi gitu ya, buah-buahan, kemudian barang dan seterusnya. Maka ini nggak apa-apa untuk menjaga, jangan sampai ketika mereka ngasih makanan itu jadinya mubazir. Nyari kucing nggak ada, adanya kucing garong ya. Ngasih ke orang takut dia muslim makan ini seperti itu. Jadi makanan belum jelas, lebih baik kita ngasih buah-buahan atau yang sejenisnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan dhaifah tamunya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dhaifah ala ahli al-wabr la yasat lahu ahli al-madar. Dhaifah itu maksudnya adalah tetamu yang datang ke rumah kita ya. Batasnya 3 hari 3 malam. Kalau mereka izin menginap sehari, tetap harus disediakan tempat tidur yang layak. Jangan tempat tidur yang sudah bau ya, bantalnya udah terbentuk pulau kapuk, iler, baunya masya Allah ya. Orang nyium dari radius 2 kilo langsung pingsan ya. Cari bantal yang bagus, terbaik. Batasnya 3 hari, di luar itu sedekah. Jadi kewajiban kita adalah ketika orang tamu datang itu dimuliakan. Bahkan riwayat Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in Madinah, ketika tamu datang beliau nggak punya sesuatu apapun itu, maka beliau membeli kambing dengan harga berapa? 2 dinar nggak salah, 2 dinar. Kemudian beliau memotong dan memasak untuk tamu. Begitu pun berikutnya tamu datang, beliau menyajikan makanan yang sangat luar biasa. Ketika ditanyakan, "Wahai imam, bukankah yang engkau lakukan itu berlebihan?" Maka kata beliau, sesungguhnya memuliakan tamu itu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan catatan bahwa rezekinya halal itu nggak dihisap. Ini kalau memuliakan tamu itu jangan pandang bulu ya. Ini pejabat, berarti kasih kambing. Ini Pak Lurah, dikasih ayam. Ini orang miskin, dikasih anaknya ayam, telur. Ini miskin banget, dikasih kuahnya aja. Jangan. Semua tamu sama harus muliakan. Ya, ketika tamu datang itu harus senang. Karena datangnya bawa rahmat, pulangnya bawa dosa kita, dibawa dosa kita. Artinya bukan diambil, enggak. Dibawa kemudian dibuang tengah jalan, ya, kececer di situ. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, rahmat itu turun. Maka kalau antum mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ingat hadis ini, muliakan tamu. Ya, orang Arab itu bangsa yang paling senang memuliakan tamu. Sebejat-bejat mereka itu bahkan memuliakan tamu. Bahkan dalam ta'liq, salah seorang sirah para ulama itu meriwayatkan, ada pemabuk bangsa Quraisy yang pemabuk sangat luar biasa, setiap hari nggak ada hari tanpa mabuk. Jadi ingat dia, ingat mabuk. Begitu lihat mukanya, ini mabuk gitu. Ya, begitu lihat mukanya aja langsung pengen mabuk. Kita kadang lihat orang, ini fans MU, ini tukang apa gitu ya. Kita lihat orangnya, ini tukang mabuk. Dia tiada hari tanpa mabuk. Ketika datang tamu, apa yang dilakukan? Dia berhenti mabuk, dia potongkan hewan, dia muliakan tamunya. Sampai kapan? 3 hari. Berani pemabuk. Maka akhlak budaya Quraisy yang baik ini diambil oleh Islam. Ya. Jadi tidak semua budaya itu dibuang oleh Islam. Beberapa budaya yang baik, budaya yang itu sangat baik menurut Islam, yang berhubungan dengan manusia, memuliakan tamu, seterusnya, maka diambil oleh Islam dan dimasukkan ke dalam salah satu keutamaan akhlak yang mulia. Jadi itu tamu, kalau kita datang tamu harusnya bersyukur mereka datang ya, dengan segala rahmat yang Allah titipkan kepada mereka datang, dan maksimalkan dalam menjamu mereka. Kalau ada buah-buahan, alhamdulillah dikeluarin. Kalau nggak ada ya ngutang, yang penting bisa bayar gitu ya, diberikan yang terbaik ya, supaya mereka itu merasa ketika datang itu nggak membebani. Aduh, aku datang ngerepotin, ngerepotin, tuangkal tuh. Ternyata air panasnya masih mendidih. Jadi tenggorokannya sakit gitu. Jangan, ketika mereka datang itu nggak beban, pulangnya pun nggak beban. Untung-untung kalau dikasih uang saku atau bingkisan, alhamdulillah. Jadi masya Allah, akhlak Islam seperti ini itu memiliki porsi yang cukup tinggi, cukup besar dalam Islam, dan itu dianjurkan supaya orang bertamu itu, Islam itu saling suka, saling bertamu itu. Kita dengan alasan COVID kemarin 2 tahun, udah malas sudah kemana-mana.
Rumah, gadget, kerja. Rumah, gadget, kerja, makan, minum, tidur. Terus. Jadi ketika bertamu itu rasa malas. Ya, kita juga bahayanya itu satu ya. Dengan alasan COVID malas bertamu. Paling via WA itu pun balasnya lama. Ya. Video callan itu nggak dapat keutamaan. Bertamu lah, COVID sudah hampir habis, ya, udah nggak ada beritanya ya. Kalah sama si Sambo sama siapa lagi tuh, Biorka ya, Samsudin Hooh itu kalah sama itu. Ya bertamu ke siapa? Ke guru-guru kita, ke orang-orang tua kita, ulama. Cari berkah. Jangan bertamu ke orang kaya saja, bertamu ke orang mulia. Dalam artian mulia itu orang yang terus mengajarkan ilmu, ataupun orang yang karim, yang dermawan ya, dengan tujuan untuk apa? Silaturahim itu masya Allah pahalanya sangat luar biasa, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki. Kemudian itu alasan pertama COVID kita malas bertamu. Kemudian yang kedua biasanya kita milih tamu itu karena malas, alasan jarak. Lalu masya Allah orang bisa wisata, bisa bepergian ke Samarinda, keluar kota ya, ke Balikpapan, tapi untuk bepergian ke rumah saudaranya muslim, saudaranya yang mukmin, itu ada jelasan. Afan nggak jadi, ini ada hujan panas tengah malam, itu alasannya. Afan nggak jadi datang, ada kucing tetangga melahirkan. Afan nggak jadi datang, kakek meninggal. Kakek siapa? Kakek tetangganya tetangga. Ya. Alasan seperti itu kita bisa buat. Dengan alasan ini kita banyak sekali orang memutus tali silaturahim yang awalnya itu merekat dengan baik. Maka dengan simpul-simpul ini, dengan keutamaan hadis ini, ayo coba kita bandingkan, kita hidupkan kembali akhlak mulia yang berhubungan dengan manusia. Yang pertama tadi menjaga ucapan kita. Ya, falyaqul aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Falyakrim jarahu, memuliakan tetangga, tidak menghinakan mereka, akur dengan tetangga, gak berantem gara-gara masalah sepele. Kemudian apa? Falyukrim ghaifahu, memuliakan tamu, suka dengan tamunya datang. Ya masya Allah. Demikian dari ana, kurang lebih mohon maaf. Hadzal wa iyyakum ajmain al haqqun rabbik fala takunna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.